dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa KMTV dan juga Radio Robani, pendengar Radio Robani 91,1 FM dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan untuk kesempatan hari ini kita sudah bersama guru-guru kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita bersama untuk hari ini. Dan juga kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang tentunya berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa KMTV dan juga Generasi Robani, pendengar Radio Robani dimanapun antum dan antuna berada. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah judul yaitu orientasi tegakkan tauhid. Kalau kita singkat dengan OTT. Tapi apakah OTT yang sebenarnya? Kita akan simak nanti penjelasan masing-masing dari guru kita yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Kita sapa dulu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah, ini adalah Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA Hafizahullah Ta'ala, guru kita yang selaku juga pembina ataupun pemateri tetap dari Radio Robani. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Generasi Robani dan juga pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan langsung saja dengarkan tema atau bahasan kita untuk hari ini, OTT atau orientasi tegakkan tauhid. Seperti biasa kita minta kesediaan pertama dari guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Mali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bittaqullahi haqqa taqwa wa muraqabatihi bis-sirri wa najwa, fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para tuan guru kita yang hadir pada kesempatan ini ataupun yang tak hadir, baik yang menyaksikan dimanapun berada atau mendengarkan, khususnya Buya Dr. Ki Haji Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah, dan yang biasa bersama kita di studio dalam acara Diktat ini, Fadilatu Syekh Dr.
Helmi Basri Ad-Daudi LCMA yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah SWT angkat penyakitnya, disembuhkan dengan sesungguh-sungguhnya, dan ditingkatkan derajatnya dan dihapus dosa-dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan kembali kepada kita dengan keadaan lebih baik insyaallah ta'ala, amin. Dan saudara Kurey dan Adi Amran yang setia menjadi host acara Diktat ini, kami juga mohon maaf karena agak terlambat tayang. Mungkin karena ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Saya tadi mengira mulai jam 8.30, tapi ternyata diumumkan jam 8. Ala kulli hal, saya mengira tadi karena berdua yang hadir, jadi waktunya dilambatkan sedikit. Tapi tidak apalah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi waktu kita yang sedikit ini, khususnya di waktu duha menjelang siang ini. Dan saudara-saudaraku yang lain seperti Adnan di Kampar mengaji, Pak Cibayali dan Ustaz Syafi'i di Radab Rabbani 91,1 FM, serta kawan-kawan yang lain yang ikut relay atau menyiarkan acara Diktat ini. Semoga semuanya diberikan pahala, diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa kokoh dan istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini acara atau judul Masya Allah menarik, OTT, yaitu orientasi tebar tauhid. Seperti yang kita ketahui, yang namanya OTT itu memang karena banyak kasus dan masalah. Barang bertanya, kenapa hari ini kita mengaji masalah tauhid lebih sering? Padahal kalau dibaca tauhid ini pasti akan banyak menyinggung orang atau membuat orang marah. Dan alangkah baiknya kita mengaji hal-hal yang kita sepakati saja. Kenapa kita mengaji hal-hal yang sudah selesai oleh para ulama sebelumnya? Kenapa kita angkat-angkat lagi? Lalu kita katakan bahwasanya akidah ini ilah dulu yang didakwakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan alasan yang sama pula yang diajukan oleh para penentang waktu itu, bahwa kenapa kita membahas hal-hal yang menyebabkan kita berselisih. Kenapa tidak membahas masalah-masalah sosial yang kita sepakati, atau masalah-masalah ekonomi yang sedang terpuruk, atau stabilitas keamanan yang sedang tidak baik, atau masalah-masalah keilmuan yang membuat teknologi semakin maju dan melesat tinggi dan sebagainya. Maka barangkali kajian kita pada kesempatan ini sedikit menjawab keraguan dalam hati, atau juga mengundang perdebatan semakin sengit lagi. Ini tergantung siapa yang menanggapi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, yang saya muliakan, saya hormati dan cintai. Sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada kita adalah nikmat tauhid ini, yang dengannya semua amal diterima. Dan sebaliknya, seburuk-buruk musibah adalah musibah syirik yang merupakan lawan tauhid. Karena dengannya tak satu pun dari kita yang berguna. Amal yang begitu besar, ibadah yang begitu rajin, tapi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami datangkan apa yang mereka amalkan semasa di dunia,
lalu kami jadikannya seperti debu yang diterbangkan angin. Kayaknya debu kalau sudah berangin susah untuk diambil kembali, ya, tidak bisa diambil kembali karena terbangnya jauh. Jadi begitulah ibarat Al-Quran, bahwa syirik adalah menyebabkan tak satu pun diterima. Dan bahkan dosa orang yang berbuat syirik tak bisa terampuni. Nah, kenapa pembicaraan tentang masalah ini semakin besar atau semakin sering? Barangkali juga perjawabannya adalah karena pelanggaran tauhid di masa ini juga semakin banyak. Tapi orang tidak menyadarinya. Sebagaimana dulu di zaman Nabi SAW berdakwah, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berbuat syirik. Sebab bagi mereka bahwa syirik itu adalah dalam bentuk syirik rububiyah, yaitu mengakui ada pencipta yang mengatur alam selain Allah. Itu memang tidak ada mereka lakukan. Barangkali sebagian aliran dalam Islam, khususnya ahlul kalam misalnya hari ini, juga ketika membahas tauhid, ya katanya tidak boleh bagi tauhid Ustaz. Tapi ternyata ada juga pembagian tauhidnya, yaitu tauhidullahi fi dzatihi fala qasima lahu. Itu mentauhidkan Allah pada zatnya, sehingga tidak ada yang sebanding dengannya. Yang kedua, tauhidullah fi sifatihi, mentauhidkan Allah pada sifatnya, fala syabiha lahu, tidak ada syabih yang menyerupainya pada sifat-sifatnya. Yang kemudian yang ketiga adalah tauhidullah fi af'alihi, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Coba dari ketiga-tiga ini ada nggak menyinggung tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah? Semuanya adalah berkaitan dengan rububiyah. Oleh sebab itu para saudara muslim kita dari aliran seperti ini sangat pantang mengaji tauhid uluhiyah. Sebab dulu orang-orang Quraisy juga pantang Nabi mengaji tauhid uluhiyah, dan para penentang Nabi dan Rasul sebelumnya juga pantang dengan dakwah para Nabi itu. Karena dakwah mereka adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. An i'budullah, yaitu sesungguhnya telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Tugasnya apa? An i'budullah. An i'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi sembahan-sembahan selain Allah, yaitu taghut. At-taghut adalah segala sesuatu yang dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hud datang kepada umatnya mengatakan an i'budullah ma alimtu lakum min ilahin ghairu, bukan min rabbin, min ilahin ghairu. Aku tidak mengetahui ada sembahan bagimu selainnya. Nuh juga mengatakan sama, u'budullah, dan seterusnya. Seluruh nabi mengatakan mentakwalkan tauhid ibadah. Sedangkan para pengikut itu rata-rata mereka, khususnya yang dulu didakwai oleh Nabi SAW di Makkah, musyrikin Makkah, musyrikin Arab pada umumnya, dan jarang sekali yang tidak mengakui Allah sebagai pencipta. Dan ayat dalam masalah ini dalam Al-Quran banyak sekali. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya mereka siapakah mencipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Dan seterusnya. Pengakuan para sahabat juga sendiri seperti itu. Berapa Tuhan, seperti Abu Raja At-Taridi, berapa Tuhan yang kau sembah di masa jahiliyah? Katanya 6.
atau 7, ya. Berapa yang di langit, berapa yang di bumi? Nah, katanya yang di bumi ada 5, yang di langit hanya 1. Jadi mereka juga sebenarnya sudah benar juga akidahnya dari satu sisi, di mana Allah Allah di atas bersama. Nah, kemudian yang 6 di bumi, karena memang makhluk semua dijadikan tandingan. Ketika masalahnya besar dan rumit serta pelik, kemana kamu berdoa? Jawabannya alladzi bis sama. Man da'auta. Siapa kau minta? Maka jawabannya yang di langit. Al-Quran juga menceritakan, falamma ghasyahum mawjun minal bahri da'aullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka diliputi oleh gelombang di laut, mereka berdoa ikhlas. Apa mana ikhlas? Mana ikhlas? Tidak ada sekutu lagi. Mukhlishina lahuddin, hanya kepada Allah saja. Cuman falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Balik lagi ke bumi, akhirnya mereka kembali menyekutukan Allah. Allah juga menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin itu, ya, musyrikin itu beriman, percaya pada Allah, tetapi mereka menyekutukannya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tapi jangan salah paham ya, nanti salah tangkap pula orang nih. Dikatakannya Abu Lahab itu beriman katanya, dikatakan Abu Jahal itu beriman, dikatakan Abu Lahab bertauhid. Ada memang. Seharusnya kalau anak-anak SD yang seperti ini baguslah. Ya. Dia beriman dari satu sisi, tetapi kufur dari sisi yang lain. Ya. Beriman, bertauhid, menetapkan Allah dari sisi yang ini, tapi mensyirikkan dari sisi yang lain. Nah, karena ada syirik di sisi yang lain, imannya tadi tidak berguna, tauhidnya tadi tidak berguna. Itu yang kita maksudkan. Mereka mentauhidkan Allah dari rububiyahnya, tidak ada pencipta selain Allah. Ini tauhid. Sebagaimana misalnya mentauhidkan Allah pada zatnya, mentauhidkan Allah pada af'alnya. Ini tauhid. Tapi di asma dan sifat mereka mengingkari, berarti belum mentauhidkan Allah dalam asma dan sifat. Maka dikatakan mereka wada'ul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan aja orang-orang yang menyekutukan atau mulhid, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga akan mendapatkan balasannya. Nah, karena pada umumnya di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, orang mentauhidkan Allah hanya dari sisi rububiyah saja, maka Nabi selalu OTT, ya, OTT, orientasi untuk menebar tauhid. Sampai 13 tahun di Mekah, semua dakwahnya tentang tauhid. Sampai benar-benar mereka memahami dan mau menerima, karena rata-rata mereka paham. Karena paham itu mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita barangkali rata-rata tidak paham, sampai ada yang menyamakan antara makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tauhid rububiyah tadi. Padahal di sini adalah pengakuan tidak ada yang diibadati kecuali Allah. Rabb juga ma'bud juga maknanya. Kalau secara mutlak enggak, tapi kalau secara makna khusus maknanya iya. Sebab kalimat Rabb bisa diartikan sebagai pemilik dari makhluk. Misalnya rumah ini saya katakan ana rabbu hadzal bait. Saya adalah pemilik rumah ini. Tapi jangan saya katakan ana ilahu hadzal bait, enggak boleh. Makanya jangan katakan sama antara Rabb dengan ilah. Karena ada juga mencoba menyamakan saya. Masya Allah Syekh besar saya lihat di Timur Tengah nak menyamakan ilah dengan Rabb. Siapa yang mengakui Allah Rabb sudah mengakui Allah sebagai ilah. Enggak. Kalau berani ayo coba ganti syahadatnya, asyhadu alla rabba illallah.
Nanti pas mau nikah ya di KUA ganti itu. Diterima enggak syahadatnya? Saya pastikan tidak diterima. Karena tidak boleh saya katakan ana ilahul bait. Saya ilahul bait, enggak. Sebab antara Rabb beda. Tapi kalau saya katakan ana rabbu hadzal bait, saya pemilik rumah ini, sah secara syar'i dan sah secara bahasa. Tapi kalau saya katakan ana ilahu hadzal bait, secara syar'i tidak sah, secara bahasa juga tidak sah. Berarti antara keduanya maknanya berbeda. Makanya dalam semua momen, dalam semua keadaan, setiap orang nak masuk Islam selalu diajukan asyhadu an la ilaha. Setahu saya wallahu alam ya, mungkin Dr. Hidayat karena di bagian akidah beliau, tidak ada yang masuk Islam dengan mengatakan Allah rabbah ilallah. Ada dokter? Ya tidak ada juga sih ya, tidak ada. Makanya ma'asyiral kiram kita lihat pembagian tauhid yang melakukan tadi, yaitu yakni tauhidullah fi zatihi la qasimalah, mentauhidkan Allah pada zatnya, tidak ada Tuhan lain selainnya. Nisah, berarti mentauhidkan Allah pada rububiyah, oke. Maka tidak boleh menduakan Allah. Yang kedua, tauhidullah fi sifatihi fala syabihalah, tidak ada yang menyerupainya, boleh. Tapi walaupun tafsirannya nanti berbeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Kalam. Dan yang ketiga, tauhidullah fi af'alihi wala nadhiralah, yaitu bentuk Allah pada perbuatannya, masih tauhid rububiyah. Secara uluhiyah tidak masuk. Makanya banyak pelanggar tauhid uluhiyah dari kalangan Al-Mu'tazilah, Jahmiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan semua aliran ilmu kalam. Nah, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dulu orang-orang Quraisy juga menganggap amalia syirik itu sebagai bagian tak terpisahkan dari agama, dan mereka menganggap itu sebuah kebenaran karena lahir juga dari logika yang tidak dibenarkan oleh wahyu. Akhirnya dengan izin Allah SWT, Nabi SAW selalu OTT, orientasi menebar tauhid di tengah masyarakat Makkah. Sampai ke Madinah juga Nabi SAW sedang OTT juga sampai akhir hayat menjelang meninggal dunianya, beliau juga OTT. Walaupun di Madinah sudah artinya tauhid yang digabungkan dengan masalah-masalah syariat yang lain. Sebenarnya masalah syariat, tidak ada masalah hukum fikih syariat kecuali juga berkaitan dengan tauhid. Salat misalnya, tidak boleh salat kecuali lillah. Puasa, tidak boleh puasa kecuali lillah. Haji, tak boleh haji kecuali lillah. Menyembelih, tak boleh menyembelih kecuali lillah. Semua juga berkaitan dengan tauhid. Bersumpah, tak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah SWT. Menikah dengan nama Allah dan sebagainya. Jadi intinya semuanya ada orientasi tebar tauhid oleh Nabi SAW. Kalau ada yang bilang di Makkah hanya mengajarkan akidah tauhid, sedangkan Madinah hanya khusus syariat, kalau terbalik, salah. Yang benar adalah di Makkah itu fokus pada tauhid, tapi di Madinah tauhid juga hidup di samping turunnya syariat-syariat atau hukum-hukum syariat yang lain. Ikhwani fillah. Kemudian kalau melihat bagaimana perkembangan periodisasi sampai ke zaman ini masalah umat dalam masalah akidah, kita perhatikan bahwa di abad pertama itu golongan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Abad kedua itu adalah masanya tauhid itu atau ahlut tauhid benar-benar berkuasa, benar-benar dapat ke tamkin, izzah. Ada ahli bid'ah lahir di dua abad pertama itu, tapi mereka tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat. Mereka ya dianggap sebagai sampah masyarakat masa itu, seperti Khawarij. Lihat, para sahabat semua yang menolak mereka.
Kemudian semua murid sahabat yang istiqamah menolak Khawarij. Walaupun mereka adalah orang-orang yang hebat-hebat. Ya, dan tanda petik kata Nabi SAW, tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian merasa rendah ya membandingkan salat kalian dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an, rajin baca Quran, lakin la yujawizu taraqiyahum. Tidak sampai kecuali ke kerongkongan mereka. Lahir Syiah. Syiah juga iya hanya dalam batas titik tertentu saja. Mereka hanya menyebar di Kufah dan sekitarnya saja. Sedangkan negeri-negeri Islam yang lain memandang mereka sebagai orang-orang tersesat, ma'ruf, karena sunnah memang menyebar di tengah masyarakat. Lahir Mu'tazilah, yaitu di masa tabi'in, abad kedua, juga tidak dianggap sebagai ulama, tidak dianggap sebagai ulama, walaupun mereka orang-orang pintar. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian masuk abad ke-3 Hijriah. Abad ke-3 Hijriah memang masa di mana orang-orang Mu'tazilah sampai kepada pusat-pusat kekuasaan. Ya, puncaknya adalah di pertengahan abad ke-3, di mana banyak diterjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab, dan tidak sedikit para pemikir Muslim yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Yunani itu. Dan itulah orang-orang Mu'tazilah sampai ke puncak kekuasaan, sampai-sampai para ulama sunnah dipaksa. Tetapi walaupun demikian, masyarakat umum masih tetap mencintai akidah yang benar. Masih tetap, walaupun keadaan demikian, imam-imam al-sunnah masih banyak yang berani, seperti Imam Ahmad, Al-Buwaiti, Asy-Syafi'i dan sebagainya. Mereka masih tetap bertahan. Al-Buwaiti kan murid Syafi'i rahmatullahi alaih. Kemudian Ahmad bin Nasr Al-Marwazi sampai dibunuh oleh Al-Ma'mun dan lain-lainnya. Mereka sampai menghalalkan darah para ulama sunnah. Tapi masyarakat secara umum masih menghormati ulama ahli sunnah. Di periode ketiga, itu abad keempat dan kelima, mulai lahir dan menyebarnya paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tetapi walaupun demikian, para ulama atau masyarakat ahlus sunnah masih menganggap mereka waktu itu belum dihitung sebagai ulama. Ibaratnya kita melihat sekarang para orang-orang orientalis, liberal, para pemikir, profesor-profesor yang tokoh-tokoh agama yang lebih banyak pemikirannya daripada ilmunya. Sepertilah dulu orang-orang memandang orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah itu. Bahkan di antara ulama seperti Al-Harawi, penulis kitab Zammul Kalam wa Ahlihi, dia sampai melaknat mereka di mimbar-mimbar. Melaknat mereka di mimbar-mimbar. Sampai pada abad ke-6 Hijriah dan abad ke-7 itu mulai Asy'ariyah sampai pula seperti pendahulunya Mu'tazilah ke pusat-pusat kekuasaan. Walaupun demikian waktu itu Ahlussunnah masih juga dapat memberikan pencerahan-pencerahan kepada kaum muslimin. Dan di abad periode kelima atau keempat atau kelima yaitu di abad ke-8 Hijriah. Abad ke-8 Hijriah ini terjadi persaingan yang sangat sengit antara para ahli sunnah dengan Asy'ariyah dan ahli ulama kalam. Di masa itu Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya menjadi incaran orang-orang ahli kalam, berkolaborasi dengan orang-orang sufi yang juga banyak lahir dari situ, dan orang-orang Syiah serta orang-orang Mu'tazilah. Akhirnya mereka memegang pentas kekuasaan sehingga buku Ibnu Taimiyah dibakar. Imam Al-Mizzi saja hanya karena membaca kitab Khalqu Af'alil Ibad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari terancam mau dibunuh kalau tidak mau berhenti membacakan kitab itu.
Jadi kayaknya ancaman ini terbalik nampaknya sih. Kalau mereka berkuasa, habis kita. Dalam sejarah justru memang yang terbalik. Kalau mereka yang sampai puncak kekuasaan, mereka yang menghabisi, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tak pernah sampai seperti itu. Mereka hanya melarang paham-paham yang sesat itu, menjelaskan pada masyarakat. Tapi kalau sampai membunuh, memaksa dan sebagainya, kayaknya tidak ada Ustaz. Sampai menunggal muazzin dan sebagainya, kayak nggak ada kayaknya. Yang ada justru di situ. Kan kalau mereka menuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab yang berjuang lebih kurang sampai berdirinya Saudi Arabia itu lebih kurang 40 tahun lamanya. Kemudian melalui perang sekitar 60 kali peperangan seperti disebutkan oleh Jabarti dan juga oleh Ibnu Ghanam, bahwa lebih kurang 60 kali peperangan. Yang tewas dalam perang yang sebanyak itu hanya lebih kurang 4.500 orang. Ya, sampai berdiri Arab Saudi yang tewas itu aja lebih kurang 4.500 orang. Barangkali kan antum mau tahu, ya, kalau mau tahu yang tewas di masa sebelum berdiri Saudi diserang oleh Ibrahim Basha dari Mesir yang merupakan utusan Turki Utsmani untuk meredam dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mereka mengepung berbulan-bulan itu Dir'iyah sampai akhirnya Abdullah bin Saud menyerahkan diri dengan syarat Ibrahim Basha membebaskan rakyat Dir'iyah. Dia menembus rakyatnya dengan dirinya, tangkaplah saya. Tapi dengan syarat hentikan pengepungan. Subhanallah, dia ditangkap pimpinannya, tapi Dir'iyah masih tetap dikepung sampai jatuh. Dan sebelum jatuhnya saja, Ibrahim Basha buat sayembara, seperti disebutkan oleh Abu Mas'ud dalam tarikhnya. Syekh Muhammad bin Wahab Ad-Da'iyah Al-Muftara alaih sebutkan masa pengepungan saja itu Ibrahim Basha dari Mesir, utusan Turki Utsmani, membuat sayembara. Siapa yang membawa ke depannya kepala Wahabi, begitu mereka sebut, kepala Wahabi satu, maka dinilai waktu itu $5 Amerika. Waktu itu mahal itu waktu itu. Sampai terkumpul di depannya hampir 5.000 tengkorak. Lebih banyak dari peperangan 60 kali peperangan tadi. Jadi sebenarnya siapa yang sebenarnya berbahaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Kalau jujur dengan data. Karena sejarah itu dicatat. Kalau antum bilang ada muazzin karena baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini di mana faktanya? Masjid mana? Siapa muazzinnya? Siapa pelakunya? Kapan tanggalnya? Kalau tidak jelas berarti namanya dusta, fitnah. Walaupun yang menyebutkannya seorang mufti. Karena mufti sama dulu mufti Mu'tazilah juga dia yang pegang. Di masa Khilafah Abbasiyah mereka semua pegang itu jabatan fatwa itu. Qadil Qudat, MA Mahkamah Agung mereka yang pegang. Mereka buat aliran sesat itu adalah Ahmad bin Hanbal. Ini mufti-mufti seperti ini dan memang terbukti betul Ahmad Zaini Dahlan itu adalah pendusta besar. Karena apa yang dia tuliskan adalah kebencian. Apa yang dia tuliskan tidak sesuai dengan fakta lapangan. Nah, dan itu sudah dijawab oleh para ulama dan para ahli sejarah kita. Ala kulli hal, kalau katakan karena dia mufti, banyak juga mufti yang berbohong. Ya, banyak juga buktinya mufti yang menghalalkan darah orang berdemo di Mesir itu maknanya. Katanya tidak boleh mengafirkan orang, tidak boleh numpah darah kaum muslimin. Tentara waktu itu tidak mau menembaki, dia yang fatwakan halal darah mereka, akhirnya mereka ditembaki. Mufti juga yang juga suka bikin fitnah. Jadi kejabatan mufti tidak jaminan orang akan, karena mufti itu kan dua kata Nabi SAW, mufti masuk neraka, mufti masuk surga. Ala kulli hal, nah terlepas dari kalau tidak ada bukti berarti ini adalah ini. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya Ibnu Tumar di Maghrib
Masya Allah, dalam berkuasa dalam 9 tahun 7 kali peperangan menewaskan 200.000 orang. Ini kan mereka jawab, ini kan motifnya adalah politik. Anda kan juga mengatakan kalau mereka berkuasa berarti politik juga. Ini mencapai kekuasaan dengan 200.000 selama 7 tahun. Ini hanya tewas dari kedua belah pihak 4.500. Ini tertuduh pembantai, ini tertuduh pahlawan. Apa bedanya kita dengan Amerika menilai Israel? Israel membela diri, orang Palestina teroris. Sama. Palestina yang tidak bersenjata teroris. Israel yang menyerang dengan drone adalah pembela diri. Jadi kaum muslimin dan muslimat Allah. Balik ke sini. Jadi di abad ke-7 dan 8 itu adalah persaingan yang sangat panas antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Kalam, Al-Mutakalimin Asy'ariyah. Dan mereka sampai pada puncak kekuasaan. Sampai Al-Izz Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, ya seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Ad-Durar, sampai mereka merebut istri, mereka memenjarakannya dan merebut istrinya dan mereka nikahi padahal masih dalam iddah. Ada muftinya itu yang bolehkan barangkali, karena ahli ta'wil bisa menghalalkan yang tidak halal. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, masuk abad ke-9, abad ke-9 dan 10 sampai ke-11 ini boleh dikatakan masa di mana Ahlus Sunnah tiarap. Ada satu-satu yang bicara cuma dengan bahasa-bahasa isyarat. Ya tidak seperti Ibnu Taimiyah di abad ke-8 itu ya. Ibnu Taimiyah memang tegas, demikian juga murid-muridnya. Tapi di abad 9-10 itu boleh dikatakan Ahlus Sunnah tiarap. Akibat apa? Saya lupa tadi di periode yang kelima tadi bahwa kenapa Ahlul Kalam berkuasa, kekuasaan karena banyak para fuqaha bahkan para ahli hadis yang terpapar virus mereka sehingga menjadi pendukungnya. Jadi kalau sudah ahli hadis sudah masuk ke situ jadi kuat jadinya. Jadi kalau seandainya sama kita Ustaz ya, sama-sama tamat Madinah tiba-tiba membelot akhirnya jadi atau mantan Salafi atau mantan Wahabi kan dan sebagainya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di abad abad ke-12 dan 13 ini masa kembali umat Islam, Ahlus Sunnah maksud saya, kembali sadar. Itu dengan lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawa dakwah tauhid seperti dulu Nabi SAW dakwahkan. Bagi orang-orang yang sudah tertidur 3 abad lebih, yang dikatakannya seolah-olah yang biasa, yang benar itu adalah tauhidnya al-mutakallimin, tentu dianggap ini ajaran baru. Karena mereka tak biasa dikembalikan pada kitab dan sunnah. Lebih biasa kalau kiai bertitah, tidak boleh dibantah. Kalau syekh berucap, jangan coba-coba nanti kualat. Akhirnya bahwa perkataan kiai itu adalah dalil, perkataan buya itu adalah hujjah, sehingga tidak boleh dibantah. Sampai mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak boleh kita pahami langsung, harus melalui syekh. Siapa yang saya maksudkan? Syekhnya mereka. Sebab kalau kita pahami dengan syekh kita, tidak masuk, adalah syekh mereka. Akhirnya syekh datang membawa dakwah ini sehingga ditentang dan diperangi sampai akhirnya berdiri kerajaan Arab Saudi dan yang berafiliasi kepadanya, yang oleh Turki Utsmani dan Syiah serta orang-orang liberal berkolaborasi memerangi dakwah ini. Karena dari sisi pemikiran akan bertentangan dengan pemikiran liberal yang melahirkan Islam Nusantara misalnya di sini. Kalau dari sisi kewalian dan sufi akan berhadapan dengannya. Karena wali dalam Islam tidak ada yang gila dan tidak ada mempersembahkan atau mau menghambakan diri pada kiai dan syekh atau mullah, dan juga akan berhadapan dengan al-mutakallimin walaupun mereka mirip ucapannya sebagai Ahlus Sunnah tapi tafsirannya adalah tafsiran Mu'tazilah. Misalnya mereka mengatakan beriman dengan sifat-sifat Allah. Banyak umat Islam tertipu dengan itu.
tetapi tafsirannya adalah tafsiran beda. Misalnya Allah berbicara, tapi bicara seperti apa? Beda dengan penafsiran ahlu sunnah yang sesungguhnya. Kemudian abad ke-14, yaitu di abad kita sekarang ini, mulai umat Islam membersihkan akidahnya, membersihkan hal-hal yang bercampur baur, karena memang kitab-kitab referensi sudah bercampur baur. Artinya mulai ada tasfiyatul ilmi, ya, sehingga ada gerakan mentakhrij hadis, kemudian kembali kepada fikih sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu kalau di sini bergerak, tentu di sana akan bergerak pula. Kalau di sini OTT, maka di sana juga harus siap dengan strategi. Terjadilah persaingan yang seperti yang kita lahir hari ini, sehingga banyak pula mereka membentuk gerakan yang sama, seperti ada gerakan Al-Hanabilatul Judud. Jadi seolah-olah menghidupkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi dari sisi fikih. Kemudian mereka menyelipkan kesesatan akidah yang dianut oleh sebagian pengikut mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, lalu mereka sisipkan dalam pemahaman tersebut. Dan ini memang yang membawa, yang kepalanya, yang punya ide ini juga mufti yang tadi menghalalkan darah tadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kenapa di masa ini kita lebih banyak juga OTT, yaitu orientasi tebar tauhid, karena memang fenomena yang terjadi, hal-hal yang merusak tauhid juga di zaman kita, kadang secara resmi dilindungi. Oleh sebab itu maka karena sayang kepada umat, karena amanah ilmu dan dakwah, ya kita harus menyampaikan walaupun pahit. Sebab seperti yang akan dikembangkan oleh Syekh kita nanti, fenomena syirik dan lemahnya tauhid di abad sekarang ini yang menyebabkan kembali OTT semakin digencarkan supaya ada bersih-bersih akidah, bukan hanya bersih-bersih perbendaharaan negara. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin akan kita kembangkan nanti melalui Syekh Dr. Hidayatullah Ismail atau melalui interaktif dengan para pemirsa atau pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan untuk pendahuluan materi kita mengenai OTT ini. Masya Allah, kita akan lanjutkan mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Para ikhwan dan kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus guru kita yang kita muliakan Dr. Dasman dan guru kita Dr. Hilmi Basri yang semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan Allah berikan kesempatan kembali untuk bisa berbagi ilmu bersama kita. Seluruh ikhwah di studio dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, merajut ilmu dan peradaban, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang barokah ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang isu-isu keislaman yang tentunya sangat penting untuk kita angkat supaya umat menjadi tahu hakikat sebenarnya, sehingga tidak tenggelam di dalam kesalahan dan hanyut di dalam kebingungan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufiknya serta semangat untuk senantiasa belajar, karena orang yang belajar dan bersemangat untuk bertafakur dalam agamanya, bahwa itu adalah salah satu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dan memang di antara tanda cinta Allah kepada kita, Allah pakai kita di dalam mengabdi kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan dalam berbagai ketaatan dan amal saleh yang dicintai olehnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita baca menjadi bukti bahwa kita mencintainya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita nanti izin untuk mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, tadi sudah panjang lebar guru kita Dr. Dasman menjelaskan tentang bahwa terjadinya kesyirikan dan kemudian beberapa contoh-contoh ya dari masa ke masa sudah dipaparkan secara detail oleh beliau. Dan memang kita harus selalu belajar dan membicarakan tema ini. Kenapa? Karena memang tema tauhid itu tema yang sangat urgent dalam agama kita. Karena posisi tauhid itu menduduki posisi fundamental dalam agama kita. Karena dia menjadi dasar dalam seluruh lini keimanan, ibadah, muamalah dalam kehidupan kita dalam agama ini. Bahwa bila mana seseorang maupun individu ataupun masyarakat, dia akan kehilangan arah ya di dalam hidup ini bila mana kehilangan tentang tauhid yang agung ini. Ya, akibat daripada tidak benarnya orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan salah sikap ya. Dia akan salah bertindak, bahkan kehilangan arah di dalam menjalankan amanah yang besar di dunia ini. Nah, oleh karenanya kita penting selalu belajar dan terus membahas tema ini ya, karena memang banyak penyimpangan tadi seperti yang beliau sampaikan guru kita tadi. Karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan, maka banyak juga harus dibahas. Jangan kita berada pada zona nyaman, sudahlah kita ambil hal yang disepakati sajalah gitu. Jangan ungkit-ungkit yang menimbulkan keresahan ataupun mungkin perdebatan. Tidak. Kita tidak sedang memancing dair keruh, dan kita tidak sedang memancing keributan, tapi kita sedang berusaha untuk mengajak diri kita masing-masing dan mengajak umat ini untuk kembali kepada tauhid yang benar. Kenapa kita belajar tauhid? Karena tauhid merupakan dasar dan tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu keberadaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Inilah tugas utama kita. Ya, bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan liya'budun dalam ayat tersebut para ulama mengatakan liyuwahidun, agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak akan mungkin orang bisa menyembah Allah dengan benar ya, dan tidak akan mungkin orang bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan tulus dan ikhlas, kecuali dengan ilmu yang benar dan didasari dengan tauhid yang benar. Ya. Kemudian bahwa tauhid ini juga merupakan poros ya, merupakan mihwar, poros dakwah para nabi dan rasul sejak Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana telah disebutkan dalam banyak ayat Allah SWT menyebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulin walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Itulah Allah utus setiap umat itu seorang rasul. Seruan mereka cuma satu, an i'budullah, agar kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwanya para anbiya satu. Ya.
Dakwanya para anbiya satu, walaupun syariatnya berbeda-beda. Nabi SAW mengatakan bahwa mereka ini berasal dari Adam alaihissalam. Ya, syariat mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu, yaitu dakwatut tauhid. Dakwatu at-tauhid. Maka dari Adam alaihissalam dan sampai Nabi kita alaihissalatu wassalam, maka seluruh seruan dakwah mereka satu, agar kita manusia di dunia ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fokus dakwah mereka. Nah, karena itu fokus dakwah para anbiya dan rasul, kita mesti fokus di dalam membahasnya. Jangan kita anggap sepele. Jangan kita anggap hal yang ringan dalam pembahasan tauhid ini. Ya. Nah, yang ketiga, ikhwatal kiram rahimakumullah, bahwa tauhid ini merupakan salah satu kewajiban yang pertama dan yang terakhir dalam hidup ini. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz, ya, maka dia mengatakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan berdakwah kepada kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama yang kamu serukan adalah mengajak kepada mengucapkan la ilaha illallah, agar memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus pertama kali. Makanya dimanapun ikhwatul kiram, yang diperbaiki itu adalah tauhidnya dulu. Nabi alaihissalam, Nabi kita di Mekah, yang mengajak berdakwah, ya kemudian yang didakwakan adalah dakwatut tauhid, yang mengokohkan dasar-dasar agama ini, ya, mengokohkan dasar-dasar agama ini. Belasan tahun Nabi di kota Mekah menguatkan pondasi-pondasi tauhid, dan pondasi-pondasi yang lainnya di antara syariat itu nanti lebih dikuatkan di kota Madinah. Nah, oleh karenanya ikhwatul kiram, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pada dakwah tauhid, tapi mencakup seluruhnya. Tapi Nabi SAW mengawali dakwahnya adalah dakwatut tauhid. Nah, siapapun ingin memperbaiki satu bangsa, kemudian kehidupan masyarakat, atau kehidupan satu negeri, satu kampung, awalilah dengan memperbaiki tauhid. Ajarkan kepada mereka dakwatut tauhid, kenalkan mereka kepada Rabb mereka, kenalkan mereka tentang hak-hak Allah, kenalkan mereka kepada kewajiban-kewajiban mereka dan hak-hak Allah Azza wa Jalla yang agung yang mesti kita tunaikan. Nah, dan kewajiban tauhid merupakan kewajiban terakhir, dan ini yang kita inginkan, bahwa ketika menjadi orang yang akhir kalimatnya di dunia ini kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ini yang kita harapkan, bahwa kita semua mati di atas tauhid ini dan mengakhiri kalimat kita kalimat tauhid. Karena kalau tidak, maka disitulah kerugian besar nanti akan menimpanya. Nah, orang-orang yang bertauhid, maka dia akan mendapatkan kenyamanan di dunia ini, kenyamanan di akhirat kelak, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara hal yang urgent. Kenapa dibahas tentang tauhid? Kenapa tebar tauhid? Kenapa tegak tauhid ini? Kenapa orientasi kita untuk menebar tauhid, kemudian menegakkan tauhid? Karena memang orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka ini, maka kemudian mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia ini akan jelas. Karena subhanallah, orang bertauhid itu dia akan merasakan kenyamanan di dalam hatinya, ketenangan, ketentraman. Dan di samping nanti ada hal-hal lain, ketika kita menghadapi ujian, kita akan bisa menjawab dan kita akan bisa melihat berbagai macam fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, berbagai macam penyimpangan. Kita akan mampu dan kita rasakan orang yang sudah berada di atas tauhid yang benar, dia akan kokoh, dia tidak akan mudah goyah oleh tamparan apapun, oleh angin yang kencang menerpa. Dia tidak akan mudah dia untuk diselewengkan, tidak akan mudah untuk dilencengkan oleh siapapun dia, apapun bentuknya yang datang kepadanya. Bila mana itu akan merusak, bahkan akan mengikis nilai-nilai tauhidnya, dia akan mudah untuk menyingkirkannya, akan mudah untuk menepisnya. Dan itulah orang kalau sudah memiliki tauhid yang benar. Maka ikhwatul kiram rahimakumullah, bahwa
banyaknya penyimpangan-penyimpangan ini dari kehidupan masyarakat, hal itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa isyarat dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma yu'minu aktsaruhum billah ya illa wa hum musyrikun. Bahwa tidak banyak orang yang beriman kepada Allah kecuali mereka syirik. Ya. Beriman tapi dalam kesyirikan, dan ini tidak kita inginkan ikhwal kiram. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan dengan tauhid yang benar. Ya. Dan memang seluruh kita ini sejak generasi Adam alaihissalam pada umumnya mereka di atas tauhid. Kana nasu ya, mereka semuanya kata Allah Subhanahu wa taala ala ummati wahidah. Kita ini di atas satu umat. Kita ini semuanya di atas agama. Kemudian Allah utus ya seorang nabi yang memberi kabar gembira, yang beri peringatan kepada kita. Maka khairullahi kita sekali lagi belajar dan berusaha untuk meluruskan akidah kita, keyakinan kita, agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Nah, penyimpangan-penyimpangan ya sungguh sangat banyak di dalam kehidupan ini. Baik itu tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, baik itu tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dalam tauhid asma dan sifat, semua terjadi penyimpangan-penyimpangan itu. Di dalam tauhid al-uluhiyah ini sangat penting sekali. Karena sesungguhnya memang orang-orang yang telah meyakini Allah sebagai Rabb, ya seharusnya dia memang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwa orang-orang musyrikin pada umumnya kalau mereka ditanya siapa pencipta langit, siapa pencipta bumi, siapa pencipta gunung, siapa pencipta alam semesta, mereka mengatakan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalimat itu tidak memberikan buah daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka syirik dari sisi rububiyah dan tidak tegak dari sisi uluhiyahnya. Dan seharusnya memang konsekuensi daripada tauhid rububiyah seseorang kalau sudah yakin Allah yang menciptakan langit tegak tambah tiang, bumi yang dihamparkan begitu luas, ya ini seharusnya orang tunduk kepada siapa? Kepada yang menciptakan. Tapi kenapa tidak bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, makanya orang jika baru meyakini bahwa Allah pencipta langit dan bumi, belum dikatakan muslim. Tidak seperti yang dikatakan tadi. Katanya mereka orang-orang itu meyakini bahwa orang-orang musyrikin itu muslim. Tidak. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ya, tapi mereka tidak menyerahkan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan seseorang disebut muslim? Bila mana dia telah memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita di dalam hidup ini, Allah, kita lihat fenomena-fenomena kejadian yang sangat banyak, kesyirikan. Lihatlah beberapa fenomena di masyarakat hari ini. Bila mana membuka lahan, ya kan? Maka mereka menyembelih sesuatu hewan, kemudian mereka serulah penghuni hutan itu, mereka hadiahkan kepalanya, mereka hadiahkan darahnya untuk penghuni hutan itu. Ketika mereka mengadakan aktivitas untuk seperti yang kita lihat di beberapa budaya-budaya, ritual-ritual yang kemudian mereka memanggil pemilik hutan itu Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka enggak tahu meruka Allah Subhanahu wa taala. Pemilik lembah, pemilik hutan, pemilik kayu, Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kesyirikan. Ini adalah penyimpangan yang sangat dahsyat, ini kezaliman yang paling besar. Maka jauhkan dalam hidup kita. Kesyirikan-kesyirikan seperti ini mesti ditinggalkan. Masih bergantung masyarakat kepada jimat-jimat, kepada benda-benda yang dianggap keramat. Ya, ini juga kesyirikan-kesyirikan yang juga harus dihindari dalam kehidupan masyarakat. Masih banyak
Jangan. Saya masih ingat dulu salah seorang dekan di kampus kita itu Ustaz ya. Dulu Allah yarham, udah meninggal dekan itu ya. Beliau setiap mahasiswa baru masuk UIN Suska Riau dilakukanlah kalau tidak salah dulu ruqyah masal gitu ruqyahnya. Kemudian setelah itu ya tumbang satu persatu. Nah setelah ditanya kemudian dicari informasi itu, ternyata semuanya apa? Membawa barang bawaan. Ya kan, ada tulisan bismillah terbalik, ada Al-Fatihah yang ditulis dengan cara penulisan ya, ada kain putih yang yang diikatkan di lengan, di pinggangnya, macam-macam, ada yang batu. Nah, hasil daripada proses itu ya terkumpullah ya sebanyak kantong ya beras 10 kilo itu. Ini menandakan bahwa tauhid masyarakat kita masih jauh dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan. Ya, ini ditanya kenapa kamu memakai ini? Nah, yang satu mengatakan ini dipakai Ustadz supaya kalau nanti di Pekanbaru ya kalau jatuh naik motor enggak luka gitu kan. Nah, ini kan begitu. Masih percaya itu masyarakat kita. Nah, ini kenapa kamu pakai ini, kamu yakini ini? Ini kata kakek, ya kan? Kalau dibawa ini tidak ada laki-laki yang mengganggu nanti. Nah macam-macam. Ada juga kabarnya gitu kan, bawa jimat ketika ujian munaqashah. Ujian munaqashah. Kebetulan yang mengujinya baca ayat kursi terus, zikir pagi sorenya tidak pernah tinggal, tidak mempan itu jimatnya. Na'udzubillah, pingsan dia dalam munaqashah. La ilaha illallah. Ini ya kalau ada orang bangun rumah masih didarahi rumahnya, atau ada orang beli mobil atau motor kemudian didarahi motornya, ini untuk apa? Nah semua ini kan masih yakinnya seseorang kepada ya benda-benda tadi yang akan bisa menjaganya, yang akan bisa menyelamatkannya ya. Dan ada beberapa sebulan yang lewat kalau tidak salah, ada salah seorang ustadz ya yang kebetulan meruqyah di masjid dekat rumah kami itu ya, dia anak pesantren, anaknya di pesantren perempuan. Sudah hampir 3 bulan ini ya dia melihat makhluk halus dan menakutkan. Lalu akhirnya dibawalah ruqyah, ditunjuklah salah seorang ustadz ini dan diruqyahlah di tempat di dekat masjid dekat rumah itu. Dan kebetulan saya juga duduk di situ. Lalu kemudian dari ruqyah itu sampai 3 kali ruqyah kata dia, dan itu kemudian hari terakhir pengalaman ustadz ini bahwa meruqyah itu ya berpindah-pindah sakitnya. Kata dia sakit di sini, ruqyah pindah ke sini, dari kiri pindah ke bawah dan seterusnya. Nah pengalaman ustadz ini kata dia biasanya kalau meruqyah ini pindah-pindah biasanya ada bawaan sesuatu gitu, tahjimat entah apa. Akhirnya dari zuhur sampai menjelang maghrib itu ditanya, Pak, Bapak ada nggak yang Bapak pakaikan sama anak Bapak ini? Oh ada Ustadz katanya. Kenapa nggak dari tadi cerita katanya? Ya subhanallah. Sekarang ada sama anak perempuan Bapak? Ada. Di mana dipasang? Dipasang di 2 tempat. Pertama di pinggangnya, kemudian di lengan kanannya. Ternyata disitulah memang sakitnya itu. Ya Allah Pak, ini tangkal. Bapak kasih sama anak Bapak ini untuk apa? Ya itulah biar nanti dia di pondok tidak diganggu. Ya justru hal itulah yang mengganggu dia, yang mengundang pengganggu dia. Bayangkan akidah masih dangkal. Ya kan? Ini terjadi. Dia anak pesantren. Ya, anak pesantren. Akhirnya ya bapaknya saat tadi meminta untuk mencopotkan barang tidak hamil dibakar. Setelah itu alhamdulillah dia merasakan betapa ringannya badannya, akan dia seperti terlahir dalam keadaan yang subhanallah sungguh sangat merasakan kenyamanan di hatinya. Nah, tangkal, jimat, kemudian benda-benda yang dianggap keramat ya, ini adalah sesuatu yang menyelisih akidah kita ya Allah. Maka oleh karena itu belajarlah. Nah, hal yang paling banyak di dalam kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan ini tidak lain dan tidak bukan karena kejahilannya. Di samping kejahilan, ya ghulu, termasuklah pengkultusan terhadap
seorang tokoh ketika dia masih hidup, ya ini juga menjadi sebab utama terjadinya kesyirikan, ya kemudian sehingga ya, orang masih hidupnya orang kalau dia lewat, ya kemarin saya lihat beberapa video baru kemarin lewat, subhanallah, seorang ustadz ya lewat, semua yang depannya semuanya rukuk kepadanya. Ini ajaran dari mana begitu ya? Dan inilah nanti pada akhirnya kalau dia meninggal dunia terjadilah pengkultusan. Nanti kalau dikuburkan maka kuburan itu akan dibangun. Kemudian di situ akan dijadikan maksab ya, untuk duniawi. Ya orang-orang datang ke situ untuk mencari karomah, adib. Ya, ini penghasilan daerah jadi nanti. Ya, ini menjadi subhanallah, ini sudah terjadi. Dan meminta kepada ahli kubur, meminta kepada jin, meminta kepada syaitan. Nah, ini ada sesuatu yang mesti kita hindari. Nah, kenapa kita harus membahas tentang akidah ini? Karena masih banyaknya ya kecurigaan kita dan masih banyak penyimpangan tentang akidah kita. Kita ini terlahir dalam keadaan merdeka. Gak ada orang yang bisa intimidasi kita, siapapun. Gak ada orang yang bisa ya menekan kita. Siapa tidak ada? Kita ini hamba Allah Azza wa Jalla. Jadilah hamba Allah yang terlahir, yang taat dan patuh beriman sejak lahir. Sejak di alam rahim kita sudah bersumpah kepada Allah. Hanya Allah Rabb kita. Di dunia terlahir dengan izin Allah, dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah. Bersyukurlah kepadanya dengan cara menyembahnya, dengan cara yang benar. Ya, lakukan sesuatu yang Allah sukai. Jangan lakukan sesuatu yang Allah murkai dalam hidup ini. Ya, sesuatu yang Allah cintai apa? Ibadah. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, ya, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Maka dikatakan, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Maka sahabat tadi mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Maka hak Allah atas hambanya apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sembah Allah dan tidak boleh mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Sembah Allah, solatlah anda kepada Allah, tapi murnikan akidah anda. Makanya Muslim kalau solat dia tidak datang ke dukun. Muslim kalau berpuasa dia tidak datang ke tukang ramal. Muslim kalau dia berhaji dia tidak pakai jimat. Ini berangkat haji bawa tanah-tanah sana, yakini entah batu di Arafah lah, entah batu di Mina, kebetulan dianggap nanti itu. Subhanallah, ketika orang melontar tiba-tiba batu itu sampai ke kening tertangkap. Barangkali batu ini bisa menjadi jimat. Ini khuza'balat dari mana datang? Ini akidah yang tidak benar. Ya, maka saya benar juga apa yang dikatakan salah seorang tokoh Muhammadiyah itu ya. Kalaulah bukan karena ya Allah tunjuk mereka orang-orang ya orang Wahabi yang Allah amanahkan menjaga dua haram itu, mungkin tiang-tiang masjid sudah habis dibawa orang mungkin. Kiswah Ka'bah itu nak sampai ya sehari itu udah habis diganti. Kena robek semua. Dirobek semua, bawa diyakini itu sebagai benda yang akan membawa karamah bagi hidupnya, membawa berkah dalam hidup. Auzubillah ya ikhwatul kiram. Nah, fenomena inilah yang mesti diingatkan terus agar orang selamat dari kehidupan yang penuh dengan kesyirikan ini. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, belajar tauhid itu penting. Dan alhamdulillah para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para ulama salaf sangat perhatiannya, sangat tinggi perhatian mereka terhadap pembahasan tauhid ini. Ya, sungguh sangat banyak lagi contoh-contoh dan fenomena-fenomena kesyirikan dan penyimpangan akidah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Maka jika dia sebagai seorang ustadz, maka bersihkan akidahnya. Bila mana di posisinya sebagai seorang orang tua, maka jadilah orang tua yang benar akidahnya. Seorang ibu yang benar akidahnya, sehingga mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar di atas akidah yang sahihah. Kalau dia sebagai seorang guru, jadilah seorang guru yang memiliki akidah yang sahih, ya, memiliki akidah yang benar. Jangan ajarkan kepada muridnya sesuatu yang menyelisih akidah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Anda sebagai seorang pejabat, maka jadilah pejabat yang murni akidahnya, yang lurus agamanya. Ya. Jadilah seorang pejabat yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala melalui posisi dan kedudukannya. Ya. Siapapun profesi kita hari ini, apapun keadaan kita, sebagai seorang pedagang, jadilah seorang pedagang yang lurus akidahnya.
Sehingga semua itu akan berefek. Semua itu tauhid ya akan berefek dalam kehidupan keluarganya. Tauhid akan berefek pada level kepribadiannya. Tauhid akan berdampak positif pada lingkungan masyarakatnya. Dan begitu juga tauhid akan berefek pada pemimpin, pada rakyat yang dipimpin. Karena kalau pemimpin akidahnya rusak, ya acara yang dibuatnya acara-acara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Yang berbalut dengan apa namanya? Dengan budaya, ya. Atau istilahnya apa? Kegiatan-kegiatan itu nanti senantiasa disebut dengan ya ini budaya lokal lah dan kearifan lokal dan seterusnya. Acara-acara yang dibuatnya nanti acara-acara yang berbau kepada kesyirikan. Acara-acara yang selalu menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Inilah pemimpin yang lurus akidahnya, ajak masyarakat untuk berilmu, ajak umat untuk senantiasa cerdas dalam agama. Buatlah kebijakan-kebijakan yang bisa mengundang rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk negeri ini. Jangan lakukan ritual-ritual, kegiatan-kegiatan yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita penting untuk membahas tauhid, ya, untuk orientasi tebar tauhid atau tegak tauhid itu penting sekali karena itulah syiar kita dan itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita di dunia ini dan di akhirat kelak selamat karena tauhid kita. Ya, karena tauhid kita. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, siapakah orang yang paling berbahagia nanti dengan syafaatmu? Ya, maka itulah orang yang bertauhid. Man qala la ilaha illallah, ya, khalisan min qalbih, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas tulus dari hatinya yang paling dalam, lalu dia menyerahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, penyimpangan-penyimpangan ini tidak terlepas daripada lemahnya pemahaman tauhid, dangkalnya pemahaman tauhid ini. Sehingga apa? Sehingga sangat mudah percaya kepada para dukun, kepada tukang ramal, mudah percaya kepada benda-benda yang dianggap keramat, ya, benda-benda yang dianggap karomah dan seterusnya bisa mendatangkan manfaat. Nah, semua itu adalah makhluk lemah seperti kita lemah, dan tinggalkan semua itu. Tinggalkan semua benda-benda itu. Yakinlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah yang maha segala-galanya. Allah khabir. Ya, Allah tahu apapun yang ada dalam hati kita, dalam diri kita. Allah sami'. Ya, Allah maha mendengar, Allah basir, maha melihat. Hanya kepadanya kita mengadu dan hanya kepadanya kita serahkan segala urusan kita. Ya, mudah-mudahan dengan sering kita belajar tauhid, akidah kita selamat, agama kita juga berada di atas pemahaman yang benar, dan amalan kita ya juga benar, ya tidak menyimpang, dan agama kita sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tuntunan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita, bahkan masyarakat kita, ya, para pemimpin-pemimpin kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keselamatan dan kebaikan di dalam menjalankan agama ini. Allah jaga kita dari kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan berupa penyimpangan dari sisi rububiyah, dari sisi uluhiyah dan asma dan sifatnya. Semoga kita jadi orang-orang yang muwahhidin, ya, yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Wabillahi taufik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita mengenai tema OTT ini dalam arti yang berbeda, dan insya Allah ini adalah arti atau singkatan yang sebenarnya untuk kita senantiasa menebarkan atau menegakkan tauhid menjadi orientasi utama dalam kehidupan kita, dan inilah yang akan menyelamatkan kita seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Sebelum kita jawab pertanyaan yang masuk di 082174909911, kita juga mengajak seluruh pemirsa dan juga pendengar untuk sama-sama kita berdoa kepada guru kita Ustaz Helmi Basri yang biasanya hadir bersama kita di diktat ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala dan bisa berbagi ilmu bersama kita kembali di kesempatan berikutnya.
Baik, kita izin Ustadz jawab pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp kita Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz berdua senantiasa dijaga Allah dan diberkahi ilmunya. Izin bertanya Ustadz. Ustadz, bagaimana cara menyampaikan atau berdakwah kepada dukun Ustadz? Yang mana dukun tersebut adalah pemuka masyarakat yang dihormati di kampung Ana Ustadz, dan juga merangkap sebagai pengurus masjid. Bahkan tak jarang juga menjadi imam sholat berjamaah. Dan kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahannya Ustadz, tapi belum mempunyai ilmu yang kuat dalam menyampaikan kepadanya. Apa nasihat Ustadz dan bagaimana caranya? Bahkan Ana saat pulang kampung jadi tidak mau berjamaah ke masjid Ustadz, karena imamnya selalu beliau. Barakallahu fiik Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pertama, memang dakwah adalah kewajiban bagi setiap orang yang diberikan Allah peluang. Ada kalanya fardu, ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Kemudian dakwah juga harus memiliki kemampuan dan hal-hal yang mendukung, karena kalau salah bisa menimbulkan hal yang lebih besar. Nah, dalam hal ini seperti sesuai dengan pertanyaan masalah dukun, dan saya yakin dukun ini tidak tahu bahwa dia dalam kesalahan. Dukun ini tidak tahu dia dalam kesalahan. Oleh sebab itu kita juga harus pastikan dulu bahwa dia ini tidak tahu atau sudah tahu. Yang kedua, kita harus paham ilmu bahwa ini adalah benar-benar salah dengan dalil-dalilnya. Sebab kalau kita nanti mencegah syubhat dengan syubhat yang baru, justru akan memperkokoh syubhat yang ada. Yang ketiga, di antara yang ini selain kemampuan ilmiah, juga ada kemampuan strategi. Ada orang yang tidak bisa ditundukkan dengan dengan hujah, tapi bisa ditundukkan dengan hadiah. Misalnya kita hadiahkan buku yang mungkin bercerita tentang masalah tauhid, yang di dalam pembahasannya tentu ada masalah mendatangi dukun. Kemudian juga harus ada keterangan apa yang dimaksud dengan pedukunan, sebab banyak dari kiai dia menyangka itu sebagai suatu ilmu putih, ya, bahwa pedukunan itu adalah syar'i. Yang tidak boleh itu adalah ilmu hitam, itu sihir. Sedangkan ilmu yang ini kan ada syubhatnya, kan ada selawatnya, ada syahadat di dalamnya, dicampur-campur kan itu. Jadi karena ada syubhat tadi, sehingga dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang salah. Jadi harus ada keterangan. Dan yang ketiga, barangkali dengan mengajak, dengan tetap berbuat baik kepada ngajak untuk mengaji yang di dalamnya terdapat hal-hal yang menjelaskan kepadanya. Misalnya apabila selalu online, kita kirim aja kajian-kajian para ustadz, tapi yang istilahnya yang masuknya tidak memponis, menjustis, ya. Karena ada sebagian kita memang lebih banyak justifikasinya daripada ajakannya. Barangkali sebagian orang ini tidak pas. Tapi kalau yang biasa dosis tinggi, kalau pendekatan kita tidak pas pula. Jadi dia kan barangkali kan orang belum ngaji, maka berikan dosis rendah dulu, yang sifatnya mengajak dan membimbing, bukan menghukum atau menggurui. Apalagi sudah jadi imam masjid, ya, khatib. Jadi ini perlu strategi-strategi. Dan yang paling bermanfaat di sini juga dialog. Tapi memang tadi harus kita menguasai. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah berdialog dengan Khawarij. Akhirnya membuat orang itu taubat. Ya, dengan dalil mereka sendiri. Dengan dalil mereka sendiri. Ya. Yaitu ketika Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ditanya tentang bagaimana sikap Anda
terhadap kami, apakah mengkafirkan atau tidak. Kata Abu Hanifah, dia tidak mengkafirkan kecuali yang Allah kafirkan. Habis itu dia pergi, kecuali orang kafir. Nah, akhirnya dipanggil lagi, yang masuk kami itu kami. Nah, kalau apanya, lalu dia sampai dia berdialog, semua ayat akhirnya membuat orang ini tersudut karena dia marah sama Abu Hanifah karena dia anggap berdosa besar karena tidak mengkafirkan orang kafir menurut mereka, pemerintah. Lalu Abu Hanifah malikkan, Anda menghukum saya kafir itu yakin atau dugaan? Katanya, saya kira kalau gitu Anda telah berbuat dosa besar karena Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Berarti Anda sudah kafir karena telah mengkafirkan saya dengan zan. Akhirnya dia bertobat, alhamdulillah. Akhirnya dia bertobat dari pahamnya tadi. Dan yang seperti ini sangat-sangat penting. Jadi kita bukan menggurui tapi dengan berdialog. Nah, di sini pentingnya untuk berilmu. Saya juga sarankan kepada saudara yang bertanya untuk selalu intens berkonsultasi dengan dai yang ada di sekitar situ, yang dai sunnah atau dai yang paham tentang masalah ini. Wallahu taala alam. Kita ada tambahan dari Syekh. Fadal, Ustaz. Apalagi memang dalam kondisi kita lebih kecil usianya daripada tokoh tersebut, itu sudah jelas ya, bahwa itu akan menjadi penghalang. Tapi dengan adab dan akhlak yang baik, insya Allah tetap menaruh orang tua tetap dihormati dan diberikan posisi gitu. Tapi dengan cara kita ya, tetap dengan ditambah ilmu, ya kita berilmu, kemudian dia tetap dihormati, diberikan posisi sebagaimana dia memang dihormati orang di negeri itu, di kampung itu, gitu. Bahkan ditunjuk sebagai imam ya kan. Nah, tunjukkan bahwa kita sayang kepada dan peduli kepadanya. Dan memang jangan langsung bicara tentang apa yang ada pada dia. Karena orang kalau langsung disampaikan tentang apa yang sedang ia gandrungi, orang tidak akan mau terima. Cenderung orang tidak akan terima. Dan orang terhadap apa yang dia jahil pasti memusuhi. Pasti dia tidak suka gitu. Nah, itu tadi yang disampaikan, Anda kuatkan ilmu tentang tauhid ini, kemudian di samping itu akhlak dan adab kepada orang yang seperti itu juga tetap dijaga. Memang hati kita akan merasa tidak nyaman memang dengan apa yang dilakukan, dengan aktivitas dia gitu. Tapi bagaimanapun kalau dia bisa kita dakwahi dengan baik, maka insya Allah akan sangat mudah berpengaruh kepada yang lainnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian dakwah juga kepada tokoh-tokoh suku di masa itu, kabilah-kabilah masa itu. Karena harapannya apa? Dengan Islamnya mereka, maka masyarakatnya juga bisa tunduk gitu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah kita punya misalnya sedikit uang, maka konsep Nabi SAW katakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiah ya. Karena yang dituntut bagi kita ada ikhtiar, usaha, hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kuasa untuk memberi dia hidayah. Kita tidak punya kuasa untuk ya memberi dia sadar di dalam agama ini, tapi Allah yang punya. Maka di samping itu, di samping kita berikan hadiah, di samping kita sudah berakhlak, ya kita doakan ya. Kita doakan akhi fillah ya. Kita doakan orang tua itu, bapak itu dengan supaya dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan bisa dia mengenal Islam dengan baik dan benar. Sesuatu yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat itu tidak mudah untuk merubahnya, ya kan? Apalagi seorang yang ditokohkan, dan itu sesuatu yang dan saya pernah pengalaman seperti ini. Kebetulan ada seorang yang mungkin dia kok tahu gitu, tapi dia sampaikan kepada orang yang saya kenal. Kata dia, si fulan itu maksudnya saya nggak cocok dengan saya katanya. Sebenarnya kenapa? Di mana dia tahu gitu? Ya satu kan. Karena itu tadi jinnya yang ngasih tahu rupanya. Jinnya yang ngasih tahu gitu.
Ini teman itu ngasih tahu, saudara itu ngasih tahu ke saya. Terus di mana dia tahu kalau saya tidak menyukai dengan apa praktek-praktek yang dilakukan oleh, katanya jin yang ngasih tahu. Nah, ini kan luar biasa ini, gitu kan? Tahu jinnya rupanya gitu. Kita doakan dia supaya dapat hidayah gitu. Karena subhanallah kesyirikan nampak sekali dalam kehidupan segala sesuatu. Makanya tidak boleh kita biarkan hal seperti ini. Nah, jazakumullah khair, semoga antum tetap istiqamah dan Allah berikan kesabaran gitu ya di dalam mendakwakan ini. Apalagi dakwah tauhid, di mana Nabi kita SAW adalah orang yang telah banyak merasakan cobaan, ujian, bahkan berat-berat karena mendakwakan tauhid tadi. Maka nasihat kami untuk diri kami dan antum, pertama adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, pelindungan, dan doakan mad'unya, orang tua itu, semoga Allah berikan hidayah. Kalau kita punya kelebihan maka berikan hadiah, dan di samping kita tetap menjaga akhlak kita dan sopan santun kita kepadanya sebagai orang yang dituakan dan ditokohkan. Dan dengan demikian usaha kita semoga menjadi amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apakah dia sadar atau tidak itu bukan kuasa kita. Ya musarrifal qulub sarif qulubihi ala ta'atik. Yang wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka jadikan hatinya tunduk dan patuh kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga pelengkapannya dari Abu Aufa ya di Padang, Sumatera Barat tadi Ustaz pertanyaannya. Untuk sholat jamaah tadi gimana Ustaz? Apakah boleh ikut atau memang nggak boleh aja gimana Ustaz? Karena dia imamnya katanya Ustaz. Jadi dia nggak mau sholat berjamaah karena imamnya si dukun tadi katanya. Tidak sholat aja keterangannya Ustaz. Tidak sholat di masjid itu karena si barangkali tetap sholat Ustaz. Nggak mungkin nggak sholat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada dari Ustaz. Jadi masalah sholat di belakang imam yang ternyata ada dukun. Dan wallahu alam jelas sekali bahwasanya orang yang mendatangi dukun, hadis riwayat Imam Ahmad, tidak diterima sholatnya 40 kali. Dan yang membenarkannya keluar dari agama Islam. Oleh sebab itu wallahu alam, kalau yang mendatangi aja tidak terima, apalagi dia sendiri. Wallahu ta'ala, maka itu sudah tindakan yang benar kalau kita mencari tempat lain untuk sholat. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban. Satu pertanyaan lagi Ustaz dari Abu Hanifah di Tarai Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya mensolatkan jenazah 2 kali Ustaz di masjid yang berbeda Ustaz? Jika kita mengikuti kedua-duanya, apakah kita mendapatkan 4 pahala qirat Ustaz? Jazakallahu khairan. Taib, kalau pada asalnya kan sholat jenazah itu disolatkan sekali langsung diantar ke kuburan. Tetapi wallahu alam, saya tidak juga tahu dalilnya yang melarang untuk sholat beberapa kali. Sebab Nabi SAW dulu disolatkan oleh sahabat secara bergiliran satu-satu orang. Jadi sholatkan berkali-kali. Adapun disolatkan 2 kali oleh orang yang sama, wallahu alam, saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi juga tidak mengatakan itu sebagai sunnah. Tapi kalau ada yang melakukan, saya tidak punya dalil untuk melarangnya. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan Abu Hanifah di Tarai bisa paham, dan juga ini tentunya adalah ilmu untuk kita bersama di hari ini. Baik, sepertinya ini adalah akhir dari perjumpaan kita di Diktat kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dan kita diskusikan dan kita dapat dari guru-guru kita bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang penting adalah memang orientasi pertama dalam kehidupan adalah untuk menebar dan menegakkan tauhid. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan, dan juga untuk antum dan antuna semua pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan kita di hari ini, jazakumullah khairan. Juga untuk yang sudah bergabung beratensi di 082174909911 Ustaz, jazakallah khairan untuk ilmu dan juga waktunya. Semoga di kesempatan berikutnya atau di pekan depan kita akan bersama guru kita kembali. Kalau bisa bersama Ustaz Helmi juga, kita akan bersama-sama di tema yang berbeda insyaallah. Barakallahu fiik dan jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara